ini belum banyak ini orang Pekalongan yang tahu bahwa di Kajen itu ada pabrik herbal, pabrik jamu. Badannya itu merasa kurang sehat, minum Stamed, alhamdulillah semakin sehat. Silahkan mau pilih 10.000 atau mau pilih rapid test. Oke, selamat malam sahabat Amanoa dimanapun Anda berada. Hari ini kita jumpa lagi dalam program Pojok Tamu Amanoa. Baru saja di Jalan Raya Wonopringgo 3 di Amanoa ini turun hujan teman-teman. Alhamdulillah ini sudah reda sehingga malam ini rasanya semili romantis. Seger nih mas. Seger ya. Dan alhamdulillah seger. Malam hari ini bersama kita sudah hadir tamu spesial ini. Spesial sekali. Beliau ini guru saya. Bapak Amrullah. Pak Amrullah ini beliau kebetulan baru saja dilantik ini jadi ketua umum paguyuban, apa istilahnya paguyuban? Jadi namanya ketua pengguna gedung UMKM Center Jampirogo. Oke, jadi di beberapa puluh meter dari arah sini itu ada UMKM Center, yaitu pusat berkumpulnya pejuang UMKM di Kabupaten Pekalongan. Dan di situ ada banyak produk gerai dari UMKM di Kabupaten Pekalongan. Nah, beliau adalah ketuanya yang mengelola semuanya. Selamat petang Pak Amru. Selamat petang. Salam corona Pak. Salam corona. Okay. Pak Amru ini selain sebagai ketua UMKM Center, beliau juga sebagai direktur manajer. Saya kebetulan posisi di Herbal ini manajer. Ya. Jadi beliau sekarang menjadi manajer pengelola pabrik jamu satu-satunya yang ada di Kabupaten Pekalongan, yaitu Media Herbal ya. Media Herbal ini perusahaan satu-satunya di Kabupaten Pekalongan, perusahaan jamu yang sudah berizin lengkap ya Pak Amru. Lengkap, ya? Alhamdulillah sudah lengkap sampai ke Balai POM. Oke, bisa diceritakan Pak, ini Media Herbal ini apa ini? Jadi Media Herbal ini tadinya memang bergerak di bidang pengobatan, Mas Burhan. Dari uji coba untuk pengobatan teman-teman yang sedang menderita sakit, lama-lama alhamdulillah bisa melalui riset tersebut, kemudian ciri khas jamu ini kami menampilkan ciri khas jamu Kalimantan gitu ya. Ramuan Kalimantan. Ini tahun berapa Pak berdiri? Kalau ininya mulai berdirinya 1996. 1996 berarti sudah berapa tahun ya? Ya sudah cukup lama ya. Berapa itu? 14 tahun ya? Kayaknya lebih ya. Lebih ya? Ya sudah 15-an tahun ya? Iya, 15 tahun. Kemudian kita mendapatkan izin TR dari Balai POM itu tahun 2012. 2012 sudah punya izin POM ya Pak? Punya izin POM. Nah, terus pabriknya itu berdiri mulai kapan? Pabrik mulai berdiri mulai dirintis tahun 2011. Ini berarti pabrik yang di Pekalongan ini memproduksi jamu yang diedarkan ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia gitu. Saya yakin ini belum banyak ini orang Pekalongan yang tahu bahwa di Kabupaten Pekalongan di Kajen ya Pak? Kajen. Di Kajen itu ada pabrik herbal, pabrik jamu yang berstandar, izinnya lengkap dan itu beredar ke seluruh Indonesia. Yeah. Nah ini di program ini sekaligus sosialisasi ini teman-teman. Jadi kalau mau minum jamu yang berstandar dan aman di Kabupaten Pekalongan sudah ada pabriknya. Pak Amru. Awal mulanya gimana Pak? Bisa Pak Amru tertarik untuk bisnis jamu ini ceritanya? Jadi ceritanya begini Mas Burhan. Jadi dari owner formulator sebagai seorang formulator herbal ini. Berarti yang menemukan formula ini. Ya, yang menemukan formula ini. Jadi itu beliau itu suka dengan tanaman obat-obatan yang disebut Simplicia gitu ya. Dalam
ilmu perjamuan itu Simplicia. Simplicia. Nah, Itu kebetulan berarti Simplicia itu tanaman yang digunakan untuk jamu. untuk jamu. Oke. Jadi, kebetulan di Indonesia itu terdiri dari 40.000 tanaman obat Simplicia. Di Indonesia itu ada 40.000. 40.000. Wow. Itu menurut daftar dari Kekayaan itu ya, Pak? kekayaannya luar biasa. Nah, berangkat dari situ sebagai praktisi jamu, beliau itu selalu uji coba terus, riset, mengadakan riset pengobatan, siapa yang sakit diobati. Nah, kemudian sampai akhirnya didaftarkan ke Balai POM. Didaftarkan ke Balai POM pada tahun ya berkisar antara 2012. Karena kita di Pekalongan ini membangun industri jamunya itu tahun 2011 akhir gitu ya. Oke. Ya. 2011 akhir melalui konsultasi dulu dengan pihak Balai POM bagaimana ini untuk membangun sebuah industrinya, aturannya bagaimana. Nah, setelah disetujui baru kita bangun gitu. Oke. Berarti ini tidak asal ramu ya Pak, ada risetnya ya. Tidak asal Dan risetnya tahunan ya, lama bertahun-tahun. Bayangkan ya, Pak? saja. Kerjasama nggak Pak dengan lembaga riset atau perguruan tinggi? Kebetulan saat itu kan kita melalui riset mandiri gitu ya. Oke. Mandiri karena keterbatasan dana lah. Oke. Kalau kita menggunakan kerjasama itu mungkin dananya cukup tinggi gitu. Nah, bayangkan saja mulai tahun 96 itu kita sudah berkecimpung gitu, sudah berkecimpung riset sehingga sampai tiba waktunya didaftarkan ke Balai POM itu tahun ya, kita mendapatkan surat izin edar itu 2012. Berarti lama ya Pak? Berapa tahun itu? Berapa tahun? 16 tahun Ya, begitu. Luar biasa. Jadi Begitu. 2096 itu sudah mulai riset. Sudah mulai riset. Mulai izin edar itu 2012. 2011. 2012. 2012. Gitu. Terus Pak, formula yang sudah diedarkan Pak, apa saja Pak diantaranya? Ada berapa item? Berapa merek? Kita mempunyai produk 12 macam. 12 macam. 12 macam itu kita secara tradisional berdasarkan yang di Balai POM itu ada yang untuk batuk ya, untuk membantu mengurangi lendir yang berlebihan pada daerah kewakilan. Dan namanya apa itu Pak? Atuk ada, namanya atuk. Oke. Terus ada stamet. Stamet itu untuk stamina, jadi meningkatkan stamina. Wah, itu lagi laris kayaknya ya. Betul itu. Lagi laris karena di era ini ya COVID ini ya, berarti betul itu sekali. untuk stamina. Betul. Terus Jadi apalagi di daerah sekarang itu di era COVID ini alhamdulillah banyak membantu Mas Burhan. Banyak teman-temannya yang badannya itu merasa kurang sehat, Iya. minum stamet, alhamdulillah semakin sehat gitu. Apa lagi Pak? Ada canbat. Canbat. Oke. Canbat ini memang di situ tertulis di Balai POM itu yang dikeluarkan oleh Balai POM itu membantu mengobati batuk juga. Bawa Pak produknya Pak. Ya kebetulan ini saya bawa nih Mas Burhan Wah, nih. ini Nah keren, ini. saudara. Nanti kita akan coba teman-teman ya. Kita akan coba bagaimana rasanya jamu ini. Kita akan lihat nanti Pak. Mungkin bisa dibantu teman-teman untuk air putih ya. Minta air putih. Dikasih gula sedikit Mas. Dikasih gula sedikit. Oke. Rasanya seperti apa? Biasanya gimana Pak habis minum ini? Kalau kita yang sehat minum canbat ini ya merasakan segar saja ya. Berapa lama mulai terasa? Kalau bagi orang sehat itu hampir tidak terasa ya. Oke, Tetapi karena memang kondisinya fit. Iya, betul. Tetapi untuk minuman hariannya itu baik. Nah, jika diminum orang yang sedang menderita baru itu akan merasakan perubahan yang signifikan gitu, Mas Burhan. Ya, terima kasih Mas. Ya, Nah, kita satu akan lagi minta satu lagi coba bisa? ya. Oh ya satu aja dah. Kita akan coba Satu aja nih biar oke. Mas Coba Burhan cara ini. menyeduhnya gimana Nah. Jadi mungkin kamera pun nanti bisa di shoot juga. Ini canbat
Jadi cara minumnya itu kita nggak usah banyak-banyak. Oke. Satu kotak isinya 5 bungkus. Satu kotak ini isinya 5 bungkus. Isinya 5 bungkus. Harganya berapa, Pak? Kalau kanbat ini 300.000. 300.000, teman-teman. Tetapi bisa diminum 25 kali minum. Oke. Sampai 30 kali minum. Oke, jadi jangan ngeper dulu ya. Iya, jangan ngeper dulu. 300.000 itu bisa untuk 30 kali minum. Jadi sekali minum berapa rupiah itu? Ya berarti 300 dibagi 30. 300 dibagi 30. 10.000. 10.000. 10.000. Silahkan mau pilih 10.000 atau mau pilih rapid test. Nah, kita coba ya. Ini Oke. kita coba. Nah, kita coba sobek ininya Mas Burhan Ini ya. ada gulanya ya, oke. Ada gulanya disobek. Nah, terus Ini bisa kita dilihatin, Pak. Oke. kita cukup. Bisa dilihatin bentuk ini ya, Ah. oke ya. Mari kita segini aja nih cukup nih, udah nih. Cukup segini. Oke, iya. Nah, kita Ini wang. satu ini bisa untuk berapa seduhan? Ini 6 kali seduh. 6 seduh. 6 kali seduh bisa. 5 kali seduh Oke, bisa. Bentar, Pak, lihat. Nah, silakan. Jadi ini satu bungkus ini bisa 6 kali seduh. Nah, kemudian setelah diminum dilipat ya, Pak. Dilipat lagi, Dimasukkan ke- dimasukkan ke kotak lagi, Oke, terus cara penyimpanannya disimpan di tempat yang kering. tidak boleh di kulkas. Jangan di kulkas karena dia nanti lembab gitu. Berarti di tempat yang kering. Itu. Oke, Yang oke. kering. Nah, Monggo, setelah silakan, itu Pak. Ya. baru kita seduh. Oke. Nah, ini kan. Rasanya nanti Mas Burhan rasakan sendiri. Kenikmatannya bagaimana. Oke. Nah, setelah itu baru aduk. Wah, Nah, begitu. Kita aduk-aduk. jamu anti Covid. Jamu anti Covid. Oke. Ini yang belum ada dimanapun gitu. Oke. Kita coba ya. Maksudnya ini rasanya di- ya. Panas, hati-hati. Ini jamu apa? Pak, kok enak? Nah, itu dia. Jadi selama ini mindset orang yang namanya jamu itu pahit, identik pahit ya. Tetapi media herbal itu menampilkan jamu yang enak diminum oleh orang tua maupun anak-anak, Enak. baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Itu Ini Mas. rasanya kayak teh kopi ya, Pak ya? Nah, itu Iya, Pak, ya? perpaduan antara teh dan Kayak kopi. teh, kayak kopi. Wah, ini bisa jadi menu di Amanoa ini. Boleh, boleh gitu. Oke, Pak Ibnu. Pak Amro ya. Jadi, Iya, Oke, itu terus gini, Pak. ya, Ini kan sudah ada pabrik di Pekalongan ya, Pak. ya. Ya Ini- industri kecil lah gitu ya namanya Oke, ya. Itu selama ini gimana, Pak? Apresiasi tanggapan masyarakat atau gimana? Sudah banyak masyarakat yang tahu belum? Kita memang sosialisasinya masih tradisional ya, belum. Nah, dengan mudah-mudahan dengan adanya ini Oke. Kayak Bertambah di Amanoa kenal. TV ini ya, Pak. di Amanoa TV mudah-mudahan ini bisa dikenal oleh masyarakat Amin. Pekalongan dan Amin, sekitarnya, seluruh dunia. bahkan seluruh dunia. Amin. Oke, oke. Pak, Nah. terus ada kendala apa, Pak? Apa sebenarnya yang masalah apa yang sering menjadi kendala bagi para pegiat pelaku usaha jamu ini, terutama di tempatnya Pak Amru ini? Khususnya ini di saat adanya pandemi COVID-19 ini memang menurun ya, Oke. karena Dampaknya juga. ya, Pak? dampaknya juga, karena memang ini secara menyeluruh Iya. nasional bahkan internasional. Sampai berapa persen, Pak, penurunan omset? Omsetnya bisa jadi ini bahkan 50% lebih, 50% 50% lebih, lebih. karena memang ekonomi masyarakat ini sangat drop Iya. sekali ya. Ya bagaimana tidak, di mana-mana di lockdown gitu Mas Iya, Burhan, iya, betul. sehingga orang tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya lockdown sudah mulai dibuka, ini ekonomi menggeliat lagi. Nah, ditambah lagi adanya sentral UMKM Jampirogo yang sudah diresmikan oleh Pak Bupati ini, mudah-mudahan menambah untuk mengenalkan jamu ini, Lebih terdorong ya, Pak. lebih terdorong lagi gitu. Terus gini, Pak, jamu ini kan bagi anak-anak muda, Pak. Iya. Ini kan kurang keren ya, Pak. Ini apa ini, Pak? Kira-kira kiat atau rencana ke depan Pak Amru biar jamu ini bisa masuk ke konsumen khususnya anak-anak muda, paling tidak anak-anak milenial ini juga senang minum jamu juga. Nah,
kelihatannya ini tugas kita bersama nih Mas Burhani. Oke. Tugas kita bersama untuk mengenalkan bahwa yang namanya jamu itu anak-anak muda kan identik pahit seperti tadi yang Mas Burhan rasakan. Oh, betul. Nah, ternyata setelah dirasakan kok enak Betul. gitu. Bahkan untuk sambil minum jamu, sambil makan cemilan, apakah itu kentang goreng atau tahu goreng, Tidak ada pantangan. tidak ada pantangan apa-apa. Aman ya. Aman diminum kapan saja dan di mana saja gitu. Oke, iya. Begitu Keren, Mas Jadi Burhan. Anbat bisa dicoba ini. Nah, Monggo Pak. ya, Sambil diminum Pak Amru. Pak, minum kopinya. Kalau saya kopi Monggo, dulu silakan. nih. Ya. Jadi teman-teman, ini saya coba ternyata tidak selamanya memang jamu itu pahit, gitu ya. Seperti hidup ini juga tidak selamanya pahit. Ternyata ini manis tuh. Oke Pak Bro, jamu ini kadang-kadang tidak sepahit hidup kita kawan. Oke, terima kasih Pak Amru atas sharingnya pada malam hari ini. Ya. Teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pojok tamu Amanoa pada malam hari ini. Sekali lagi, teman-teman, pojok Amanoa ini akan terus hadir untuk teman-teman, menghadirkan banyak tamu-tamu inspiratif, banyak tamu-tamu yang akan sharing kepada kita semua. Untuk itu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, biar teman-teman akan dapat notice tombol loncengnya, jangan lupa. Iya Tombol lonceng betul, jangan lupa, betul. sehingga teman-teman bisa terus memantau apa isi ataupun edisi kami selanjutnya. Itu saja dari kami. Jangan lupa juga acara ini terselenggara berkat kerjasama Amanoa Dairy Food and Cafe dan teman-teman Flat Media. Jadi kalau teman-teman ingin shooting gitu ya, ingin nyari orang yang bisa ngambil video yang bagus, jangan lupa Flat Media. Kami akan bantu teman-teman. Nanti nomor kontaknya akan muncul di akhir tayangan ini. Itu saja, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa tetap sehat di era COVID ini, dan jangan lupa ngobrol biar kita hidup. Jangan lupa ngopi juga, dan silahkan datang ke Amanoa Food biar kita bisa ngehit, gitu ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.